Halo YouTube, selamat datang di channel Dokter Yan ya. Kali ini kita akan share video lagi ya. Video ini tentang perjalanan kami 2 tahun yang lalu ke Sabang. Cuman baru sekarang sempat ngedit, jadi ini baru sekarang dirilis. Perjalanan ini kurang lebih kami waktu itu 4 atau 5 hari. Saya lupa, kayaknya kalau nggak salah 4 hari di Sabang, 1 hari di Banda Aceh ya. Jadi di video ini saya record semua dari mulai kami berangkat, naik apa, jam berapa, menggunakan apa, mana destinasi itu kami record. Bagi Anda mungkin yang mau ke Banda Aceh atau mau ke Sabang, Anda bisa jadikan acuan video saya, karena kan kita update nih. Kalaupun ada video-video yang lain ke Sabang itu kan mungkin udah video dulu. Nah ini video yang cukup dekat tahunnya ya. Jadi bagi Anda yang mau tahu gimana keseruan perjalanan kami, saksikan videonya sampai habis. Oke, kita udah nyampe di pelabuhan Bulele ya. Tuh kapal ferinya dari sana ya. Jadi kita nyampe tadi itu sebetulnya gerbangnya belum kebuka, cuman nggak tahu ke siapa yang buka. Tadi ada orang jualan di sini, yang jualan di sini. Nah itu dia buka duluan. Jadi karena dia buka duluan, jadi kita ikut masuk di belakang mobil ya. Jadi sekarang mobil kita ada di situ tuh. Nah tuh kita di belakang baris nomor 2. Sebetulnya dalam ini ada banyak mobil nih. Ini ada mobil. Kemudian di sana itu ada mobil. Ada banyak sebetulnya mobil. Cuman nanti ya kita parkir aja. Yang penting nanti masalah antriannya biar si petugasnya yang ngatur ya. Karena petugasnya yang tahu di antrian keberapa. Karena ini yang kayak gini-gini nih, yang udah antrian ini biasanya udah beli tiket duluan, udah bayar duluan. Ya, jadi kita tadi berangkat itu sekitar jam 3 sore ya, jam 3 sore dari Medan. Kemudian sampai ke sini itu jam 5 pagi. Ya nggak genap, jam 4.30 udah sampai gerbang, udah sampai pelabuhan jam 4.30. Jadi kurang lebih perjalanan tuh ada berapa jam ya? Kira-kira mungkin sekitar 13,5 jam ya. 13,5 jam, 3 sampai jam 4.30 ya, 13,5 jam. Tapi tadi ada trouble ya, kan sebelum berangkat itu mobil diganti kain remnya, kampas remnya depan dan belakang. Ternyata kampas rem depan yang sebelah kanan itu kepala remnya baut bawahnya tidak dipasang ya. Jadi sampai ke stabat itu bunyi tak 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 karena kepala remnya itu lepas dan menghantam ke pelak. Jadi pelaknya itu nanti itu bergaris keliling, itu dihajar sama kepala rem. Tapi ya udahlah, so lah ya, mau diapain lagi namanya. Alhamdulillahnya itu ketahuan di stabat, jadi langsung belok ke bengkel, diperiksa itu masalahnya pasang baut, selesai. Jadi aman setelah itu sampai ke Medan ya. Nah pada saat trouble tuh habis waktu kurang lebih sekitar 45 menit lah, sampai 1 jam cuman mencari di mana masalahnya, sama kita ganti sama cek semua keliling ban-bannya. Kemudian di daerah Lok Semawe tadi itu makan kurang lebih setengah jam lebih. Jadi sebetulnya kalau dikalkulasikan secara total dari rumah sampai ke sini itu sekitar 12 jam ya. Jadi sekitar 12 jam. Ya so-so lah kalau dibilang kencangnya, kencang normal karena memang di jalan Aceh ini nggak ada yang pelan. Rata-rata tuh 80 ke 100. Karena jalannya luar biasa lebar, cantik, nggak ada lobang, sepi sekali. Beda kali sama jalan yang dari Medan ke Pekanbaru ya. Kalau itu udah jalannya sempit, belok-belok, drivernya brutal-brutal ya. Kalau di sini enggak. Dari sini semua rapi, jadi lebih enak berkendara ke sini ya, lebih enak. Kemudian udah ada tol ya, tolnya tadi dari Medan sampai ke Stabat kalau nggak salah, dari Medan sampai Stabat. Kemudian dari sini tuh tolnya lupa, Sigli lewat Sikit sampai ke Banda tolnya ya, sampai ke Banda. Jadi sekarang udah sampai, kita tinggal nunggu. Ini pukul 5:15 ya, kayaknya udah ajan apa belum ya? Kayaknya belum ajan sih. Nanti kalau ajan kita sholat di sini, ada masjidnya di sana. Daerah sana ada masjid di sana. Itu pelabuhan untuk naik orang, ini kantin. Nah ini pelabuhan untuk naik mobil sama motor ya. Kalau motor dari sini lewatnya, kalau mobil dari sini. Nah, jadi nanti kita masuknya dari sini. Kita tengok nanti dapat yang berapa. Satu hari itu ada 3 kali berangkat ya. Yang pertama berangkat itu jam 8 kalau nggak salah. Berangkat kedua jam 11, berangkat ketiga itu jam setengah 4. Ya, kenapa jam setengah 4? Karena mereka sholat dulu. Jadi kalau di sini dia mulai masuk jam sholat tuh isoma tuh benar-benar berhenti sholat, tidak boleh ada kegiatan apapun sampai jam azan tuh pokoknya putus, berhenti semua. Jadi sampai nanti selesai azan, habis itu baru mulai beroperasi lagi. Itu alasannya kenapa yang berangkat sore itu 15.30, karena berangkat dari sananya itu jam 11 sampai sini itu nggak beroperasi, berhenti dulu. Nanti 15.30 baru jalan lagi. Ya mungkin asumsinya habis siap asar mungkin ya, baru jalan lagi. Kira-kira perjalanan kalau nyebrang tuh mungkin 45 sampai 1 jam ya untuk perjalanan aja, tidak termasuk masukin mobil dan ngeluarin mobilnya ya. Jadi untuk perjalanan sekitar 45 menit kalau nggak salah. Jadi sama ngeluarin mobil mungkin habis 1,5 jam lah kurang lebih ya. Satu mobil itu biayanya, oke, yuk kita tengok dulu biaya per mobil ya. Nah ini biaya per mobilnya ya. Jadi biaya per mobilnya itu kalau kita lihat di sini itu dia masuk ke golongan 4. Kendaraan penumpang itu biayanya 457.000. Kalau waktu kami tahun 2016 ke sini, mobil kendaraan penumpang itu biayanya cuma 200
260 ribuan atau 250 ribu gitu. Pokoknya sekitar 550 udah PP. Ya, tapi ini udah naik ya, wajar lah ya, inflasi gede. Jadi ini 457 ribu sekarang. Nah, ini kendaraan penumpang, kita bayar satu kendaraan. Biasanya dia gratis satu supir. Ya nanti dewasanya tinggal bayar dewasa satu sama anak-anak dua. Kira-kira seperti itu. Nah, 2 jam tuh. Oke, kita buat dulu ya. Habis itu kita lanjut lagi ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ke Sabang nih, ini adalah skema dari tarifnya ya. Ini adalah tarif dari penyeberangan kapal feri dari Buleleng ke Balohan dan sebaliknya ya. Harganya sama. Berangkatnya satu hari 3 kali, jam 8, jam 11, dan jam 15.30. Oke, mungkin itu aja. Kalau mau naik tol, turunnya bisa di bandara, turun yang ke bandara, atau bisa turun yang pintu tol sebelumnya. Apa nama pintu tolnya apa? Tapi pokoknya sebelum bandara, sebelum Banda Aceh ada satu pintu tol, bisa juga turun di situ. Dari situ ke sini kira-kira sekitar 30 menit ya. Dari bandara, dari pintu tol yang turun di bandanya itu pun kalau misalnya ke sini juga sekitar 30 menit ya. Jadi bisa pilih lah mau yang mana. Mungkin kalau mau ke bandanya dulu silakan, kalau mau ke sini langsung silakan. Untuk biaya tolnya sekitar 30 ribuan ya kalau 30 atau 40 ribu. Kalau kami tadi turun tengah, kami cuma bayar 23 ribu tolnya. Oke, dan satu lagi bagi Anda pengguna mesin diesel, pengguna mobil diesel, sekedar informasi, seluruh Nangro Aceh Darussalam mulai dari mulai dari Kuala Simpang sampai ke Banda Aceh itu semua pembelian biosolar menggunakan barcode ya. Jadi tanpa barcode Anda tidak bisa beli biosolar. Tapi santai, Dexlite masih ada ya. Jadi nggak ada masalah. Di sini Dexlite nggak ada langka, ya. Nggak kayak di Sumut udah biosolar nggak ada, Dexlite-nya hilang juga ya kan. Jadi mau diisi pakai apa gitu ya kan. Kalau di sini nggak ada, ini Dexlite-nya aman. Jadi kalau memang nanti nggak ada barcode, ya paling nggak lebih effort sedikit, lebih mahal Dexlite, tapi paling nggak tetap bisa jalan. Ya, oke, kita sholat dulu, habis ini kita lanjut lagi ya. Let's go. Oke, ini udah jam 7 ya. Udah jam 7. Ini udah lagi didata tuh sama petugasnya, lagi didata ini mobilnya mau dimasukkan ke dalam kapal feri ya. Nanti mungkin sekitar jam 8 ya. 8 nanti baru kan. Mobilnya sedikit sih, cuman mobil barang di sana banyak. Berapa? Logistik diutamakan ya karena sembako. Oke, lanjut kita berangkat ke seberang. Oke, ini kita udah mau masuk ke kapal ya. Jadi ini udah antrian di dalam, udah dalam panjang. Nah, kalau ini antrian untuk mobil-mobil sembako ya. Jadi biasanya dulu kan, karena di sini pintu masuknya kayaknya cuma satu yang bisa ferry. Jadi mobil sembako dulu kan. Nanti tuh pintunya dibuka, baru mobil-mobilnya masuk. Nah, untuk orang jalurnya dari sana tuh, atau dari sini juga jalan orang dari sini masuk ke sana. Kalau motor dari situ tuh, nah, kereta dari situ, kereta masuk ke sana langsung, nanti disusun dalam, kayaknya sih orang duluan sih. Nah pada saat masuk ini dia nggak boleh ada lagi orang dalam mobil kecuali supir ya, nggak boleh ada lagi dalam mobil. Oke, let's go, kita tancap, kita masuk ke dalam. Di dalam kita lihat gimana sih kapalnya ya. Sini aja. Saya Kita mau kemana? mau naik kapal. Iya, kita lagi naik kapal. Naik kapal kemana? Nggak tahu. Sabang. Sabang. Jadi pandai kali. Sama siapa kakak Yaya Pigi? Abi, Ade, Umi. Wih, latihan ya. Nah, adek mau kemana? Jangan dekat. Adek mau kemana, dek? Saya Alban. Sabang. Mau kemana, dek? Saya Alban. Oh, naik kapal. Coba ulangin. Nah, adek mau kemana? Sama tata ayah, sama Abi, sama Umi, Iya, sama tata ayah. iya. Adek mau kemana? Sabang. Adek kali. Terima kasih. Mana? Umi mau mana? Jalan mana? Ini mau jajan ke Sabang. Nah, adek ikut. Kabarnya mana?
Sabang? Aceh. Sabang Aceh. Kakak Yaya udah pernah naik kapal apa belum? Belum. Kakak Yaya naik kapal senang nggak? Senang. Adik Rapi udah pernah naik kapal apa belum? Belum. Habis belum ditanya kenapa adik udah jawab senang. Senang apa enggak? Senang. Nah, gitulah. Buminya senang apa enggak? Senang banget. Gitulah. Banget. Senang banget. Senang banget. Senang. Oh gitu. Jadi adik Rapi di sana mau berenang. Oh, enak. Mau berenang. Hihi. Jadi kita nih duduk lesehan di bawah. Sebetulnya awalnya tadi dapat kursi, cuman kami pergi keliling, kursinya ditinggal, balik-balik udah penuh. Jadi duduknya di bawah, gak apa-apa, yang penting bisa nyandar. Sebetulnya dalam ada VIP AC pakai sofa, cuman aromanya kurang sedap ya. Jadi kita lebih suka di sini. Nanti pas keluar kita lihat lagi videonya ya. Oke, ini kita udah nyampe di di pelabuhan Balohan ya, di Sabang. Jadi kapalnya lagi nyandar, tapi kita udah di dalam mobil posisi hidup. Kenapa? Karena kita paling depan tuh, tengok. Nah ini terbuka, kita harus jalan duluan yang pertama. Makanya kita harus udah stay dalam mobil. Nah, ini udah jam 10 ya. Dari kemarin bangun pagi jam berapa ya? Pokoknya dari jam 8 itu udah beraktivitas lah. Ini udah jam 10 pagi ya. Jadi udah 26 jam belum tidur. Tapi udah nyampe. Nanti habis ini kita libas tidur. Besok kita baru nanti malam sampai terus-terusnya baru kita puas main-main. Ya, jadi udah sampai. Kita berangkat jam 3 sore dari Medan. Jam 10 pagi sudah sampai di Pulau Sabang. Ya, jam 10 Pulau Weh ya, Kota Sabang, Pulau Weh. Jam 10 pagi. Lumayan lah, cepet lah ya. Alhamdulillah nggak ada kendala. Oke, kita lihat video keluarnya ya. Gimana proses keluarnya? Biasanya sih yang dari kecil dulu. Sekarang sebelah samping ini kayaknya panja atau apa. Biasanya yang kecil dulu dilewatkan, baru nanti kita yang lewat belakangan ya. Oke. Oke, ini kita turun dari dermaga. Smooth sekali, tidak ada gelombang, tapi cuacanya agak mendung ya. Nah, ini kita sudah masuk di pelabuhan Balohan, Sabang. Nah, itu udah banyak mobil yang mau balik ke Banda ya, ke pelabuhan Ulele. Kita langsung cabut. Biasa besok kalau parkir di depan ini nih, nah, ini yang baris-baris ini mau berangkat. Nah, ini sekarang kita langsung menuju penginapan ya. Let's go. Oke, kita udah nyampe di penginapan ya. Jadi penginapannya di Freddy Sumur 3. Ya, ini cukup familiar lah karena ini udah yang kedua kalinya kita kesini. Dulu terakhir di tahun 2016. Ini baru sempat lagi kesini. Kita cobain lagi Freddy Sumur 3. Udah banyak yang berubah ya, kayak kamar dan lain-lain ya. Ini kamarnya yang lupa family apa gitu. Ya, pokoknya kalau untuk 2 orang dengan 2 anak itu harganya nggak nyampe 500.000 per malam. Kamarnya oke. Ya, mau lihat kamarnya belum bisa karena Uminya di dalam lagi make up. Kami mau turun ke bawah, mau ke pantai ya, jadi mau main-main karena anak-anak dari tadi heboh ngajain main-main, jadi kita mau turun ke sana ya, mau turun ke sana main-main ya. Jadi ini yang dulu nih nggak ada, nih sekarang udah ada jalur jalannya. Nah, ini jalur tuh foto-foto ya, itu kayak sky cross atau skywalk gitu ya. Ini suaranya nggak kedengeran karena anginnya luar biasa kencang ya, jadi panjang, pantainya tuh panjang ke sana sampai ke sana tuh pantainya ya. Kamarnya ini posisinya di atas, jadi kita ada tangga tapi tangganya private, cuma untuk kita doang, orang nggak bisa naik ya. Sampingnya kamar, di bawah itu kamar tuh kamar orang lain. Nah, ini juga kamar orang, ini kamar orang gitu.
Jadi kayak satu bangunan tuh cuma untuk 2 kamar aja gitu atas bawah. Ini juga pakai sliding ya, ini ada kacanya bisa di slide. Jadi kalau kira-kira angin terlalu kuat, ini bisa kita tutup. Kalau hujan juga bisa kita tutup, jadi nggak masuk tempiasnya ya. Kamarnya tuh dindingnya kayak kepas gitu, cuman dia 2-3 lapis, jadi nggak tembus, orang nggak bisa lihat ke dalam. Worth it lah dengan harganya, cukup nyantai, ada meja, ada kursi ya, nyantai bisa lihat pemandangan laut untuk healing. Oke, kita turun ke bawah dulu. Ini udah siap-siap ya. Kita mau turun ke bawah, mau lihat pantainya sambil foto-foto dan main sama anak-anak di bawah. Let's go. Oke, kita udah turun ya. Sini, adik Raffi salah jalan dari sini. Tuh. Dia udah siap-siap dengan baju mandi. Di sini aman ya, sangat aman untuk anak-anak karena dindingnya tuh ada jaringnya ya. Kita turun dari atas ke bawah. Ini yang disebut sama mereka bilang sky cross atau sky walk gitulah. Nah ini aman karena dia udah ada jaringnya ya. Jadi anak-anak pun kita nggak usah terlalu khawatir ya. Jadi di sini tuh jadi spot foto-foto orang ya. Jadi banyak orang tuh datang cuma foto-foto doang. Nggak nginap di sini karena diperbolehkan dibuka untuk umum, nggak dipungut biaya. Yang kafenya juga, restonya itu juga bebas ya. Orang dari luar juga bisa makan. Jadi banyak orang datang sini cuma makan aja. Nggak nginep sih. Nah, ini asik nih, bisa lari. Tuh, ini resepsionisnya di sini. Ini sebelah kan, di balik nih pokoknya resepsionis tuh, di atas resepsionis tuh di atasnya. Jadi kalau ini bangunan lama. Dari kami datang dulu ini bangunan lama. Kami dulu pernah nginep di kayaknya yang ini sih kamarnya. Ini kamar lama ya. Jadi di bawah tuh dia resto, di sana langsung pantainya ya. Ya, kita turun. Sini, sabar. Nah, ini udah di bawah, langsung ke pantai. Di bawahnya ada tempat duduk, di atas sana juga ada tempat duduk ya. Jadi kita bisa pilih mau duduk di mana, menikmati indahnya pantai. Sekarang kita turun untuk main pasir dan main air ya. Sama mau coba foto-foto juga nanti. Ya, pantainya pasirnya putih, tapi ini pantainya aslinya lu nggak segi. Ini aslinya batu semua, cuman dikasih pasir atau semacamnya. Jadi sekarang sudah penuh dengan pasir dan batu-batu kecil udah. Tuh. Kamar kita yang itu tuh. Tuh yang di atas tuh kamar. Itunya langsung laut. Nah, ini satu pantai lurusannya, di sananya itu ada Hotel Casa Nemo namanya. Nah, itu recommended juga sih hotelnya. Cuma nanti kapan lagi ada waktu kita kesini kita cobain lah Casa Nemo. Terus saat ini kita ke Freddy-nya si kita belum di-explore semua ya. Jadi kita explore Freddy-nya, oke? Sekarang kita mau main-main air ya. Kita main air dulu, yuk.